Perjalanan mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan ustadz. Saya hanya seorang pencari kebenaran yang suka menulis. Semoga Allah meluruskan niat saya menulis hanya karena Allah dan bukan karena yang lain. Tulisan ini pun permintaan dari seorang yang bertanya pada saya mengenai temannya yang memiliki pertanyaan unik mengenai Al-Quran, tentang mengapa ayat Al-Quran seringkali sulit dimengerti, mengapa ayat-ayatnya seperti meloncat-loncat dan tidak tersusun secara sistematis, bagaimana cara meraih makna dengan baik sehingga diamalkan dalam kehidupan kita. Apakah ada pengaruhnya jika kita bisa berbahasa Arab dalam mempelajari Al-Quran? Bukankah mampu berbahasa Arab pun belum menjamin seseorang bisa menjangkau makna Al-Quran? Mendengar pertanyaan-pertanyaan ini seperti déjà vu. Teringat pertanyaan-pertanyaan saya sendiri beberapa tahun yang lalu yang bahkan lebih liar dari ini. Tapi alhamdulillah, justru pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang jika kita mencari jawabannya dengan tulus dan murni untuk mencari kebenaran dan bukan untuk kesombongan, kemudian kita menemukan jawabannya, akan membuat iman kita kokoh dan tidak tergoyahkan. Tulisan ini mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan di atas. Saya hanya berbagi pengalaman saya sendiri yang mungkin bisa diambil manfaatnya dan dipakai untuk motivasi untuk terus mencari jawaban menggunakan segala potensi yang kita miliki, termasuk akal. Dan akal bukanlah logika tanpa batas. Akal adalah logika yang tunduk dan rendah hati. Motivasi bagi siapapun yang memiliki pertanyaan yang sama, atau bahkan yang sedang mengalami krisis keimanan, atau untuk siapapun yang pada titik tertentu dalam hidupnya mulai bertanya, mengapa saya ada di sini? Untuk apa tujuan hidup ini? Apa yang terjadi setelah saya mati? Dari mana saya tahu saya memiliki keyakinan yang benar? Mari kita mulai. Alhamdulillah, saya lahir sebagai seorang muslim. Orang tua saya, keluarga saya juga muslim. Saya tidak sedang mengomentari istilah agama warisan yang ditulis orang remaja baru-baru ini. Saya hanya mau menceritakan bahwa saya sangat menyesal karena sangat terlambat menyadari anugerah Allah yang telah mentakdirkan saya terlahir di keluarga muslim. Penyesalan yang baru terjadi beberapa tahun ke belakang, mungkin sekitar tahun 2014. Sebelum itu, ketertarikan saya terhadap ilmu agama sangat minim. Sangat jarang ikut kajian, apalagi baca buku agama. Ibadah pun pas-pasan, sholat subuh sering kesiangan, baca Al-Quran jarang-jarang. Zakat kadang-kadang, pas ada yang minta bantuan paling enggan. Puasa bulan Ramadan juga datar-datar aja dan lewat begitu aja tanpa ada perubahan. Fokus saya saat itu adalah uang, bayar hutang, menafkahi istri dan anak, membangun rumah tangga, rumah, mobil, pendidikan anak dan sejenisnya. Karena menurut saya pada saat itu, itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Hingga suatu saat ketika hutang semakin sedikit, penghasilan makin naik, karir pekerjaan semakin baik, walaupun menurut waktu lebih banyak dan tanggung jawab lebih besar. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, biaya kesehatan ditanggung, saya mulai suka bertanya sendiri, apa selanjutnya? Oke, selanjutnya mungkin rumah yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus dan sejenisnya. Dan ketika semua itu tercapai, saya mulai merasa aneh. Kok kerasa hampa ya? Nggak sebahagia yang dibayangkan sebelumnya. Tanpa disadari, tuntutan pekerjaan makin ganas dan stres mulai melanda.
Daripada baca Quran, musik, film, game yang jadi andalan. Stres memang hilang, tapi sesaat. Besoknya balik ke kantor stres lagi, sampai akhirnya semua itu mulai berpengaruh kepada kesehatan. Mulai sering sakit, daya tahan tubuh drop, sering kena mah, asam lambung, dan lain-lain. Saya kadang menjadi sedikit delusional, sering membuat lagu sendiri, membuat puisi sendiri, kadang hanyut di alam khayalan dan angan-angan kosong. Rindu akan kedamaian yang abstrak, yang entah bagaimana mencapainya. Sampai suatu hari saya jatuh kepleset di stasiun dengan posisi jatuh terduduk. Ceritanya panjang sebenarnya. Singkat cerita, saya nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, apalagi jalan. Karena setelah diperiksa dokter, ada urat kejepit di punggung atau di pinggang. Ada cairan lumbal disk yang pecah dan menjepit saraf. Saya harus dioperasi. Walaupun cuma operasi kecil, tapi tetap harus dibius total. Saya masih ingat betul pemandangan terakhir yang saya ingat di ruang operasi. Sebelum saya nggak sadar adalah lampu di atas ruang operasi. Melihat lampu itu dengan syahdu, saya membatin, gimana kalau ada yang salah dan saya mati? Inikah akhir perjalanan hidup? Alhamdulillah, saya masih hidup dan operasinya berjalan lancar. Beberapa hari kemudian saya sudah bisa pulang ke rumah dan menjalani masa pemulihan. Sudah bisa duduk, berdiri, dan berjalan, walaupun belum normal. Saya mulai suka bermimpi yang aneh-aneh. Suatu hari saya bermimpi sedang digantung di atas lautan api yang menyala-nyala. Astagfirullah. Mimpinya serasa begitu nyata, sampai ketika bangun pun rasanya masih teringat bagaimana panasnya terasa. Mimpi itu seperti lecutan yang menghantam keras. Setelah itu saya mulai sering membaca Al-Quran dan mulai membaca buku-buku agama. Air mata pun mulai sering menetes. Rasa sesal mulai meresap ke dalam hati. Mimpi berikutnya tak kalah menakutkan ketika terbelalak melihat matahari terbit dari arah barat, dan ketika itu datang rasa sesal yang begitu nyelekit. Tertutup sudah pintu taubat. Astagfirullah. Setelah itu semangat mempelajari Al-Quran semakin menggebu-gebu. Pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri terus terlontar. Saking banyaknya pertanyaan sampai harus dicatat untuk dicari jawabannya kemudian. Seperti terlahir kembali menjadi orang yang baru. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan saya ada di sini? Apa tujuan hidup ini? Apa yang terjadi setelah kita mati? Bagaimana saya tahu yang saya yakini ini benar? Apa sebenarnya isi Al-Quran? Bahkan sampai bertanya, apa buktinya Al-Quran itu benar dari Sang Pencipta dan bukan buatan manusia? Dan apa buktinya Islam itu benar? Berhubung pertanyaan saya agak liar, saya kadang menghindar pertanyaan langsung kepada Ustadz. Karena setelah saya sensor pertanyaan pun seringkali jawabannya kurang memuaskan. Seringkali malah saya mendapat respon bahwa pertanyaan saya ini nggak patut, dan bahwa keyakinan itu harus yakin aja, bahwa agama itu diyakini dengan hati bukan dengan akal, dan seringkali diakhiri dengan kata pokoknya begini dan begitu. Terpaksa saya iakan walaupun saya membatin. Kalau keyakinan itu yang harus yakin aja, orang yang beragama lain juga bisa pakai argumen yang sama dong. Terus masa ada multiple kebenaran, padahal antara satu dan yang lainnya bertentangan? Taklid buta dong jadinya. Sehingga saya lebih banyak mencari sendiri, melalui membaca buku, artikel, menonton video ceramah, dokumenter, dan lain-lain. Hingga seorang teman memperkenalkan saya dengan video-video Ustadz Nu'man Ali Khan. Begitu juga teman lain yang memperkenalkan dengan video Dr. Zakir Naik. Walaupun tidak pernah bertemu, mereka terasa begitu dekat di hati. Kedua mereka adalah pahlawan. Isi ceramahnya benar-benar persis dengan apa yang saya butuhkan. Saya sangat beruntung
Bahasa Inggris yang sehari-hari digunakan di tempat kerja ternyata sangat berguna untuk mendengarkan ceramah mereka berdua dalam bahasa aslinya. Saya sangat terinspirasi dengan Dr. Zakir Naik ketika beliau sedang berdebat dengan seorang ateis. Kemudian beliau berkata, "So, you are an atheist. Congratulations, you are half a Muslim. To become a Muslim, you need to admit that there is no God except Allah. La ilaha illallah. You already believe there is no God, correct? Then my job is to convince you another half. Illallah, except Allah." Anda ateis? Selamat. Berarti Anda setengah Muslim. Untuk menjadi seorang Muslim, Anda harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Anda sudah percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar. Jadi saya tinggal meyakinkan Anda setengah bagian berikutnya, illallah, kecuali Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa bukti Islamlah yang benar adalah Al-Quran, bahwa selain menjadi petunjuk dan pedoman hidup, Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat, hard proof, bahwa itu memang berasal dari Tuhan yang Esa, Allah. Beliau menguraikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran mendahului sains semenjak 1400 tahun. Sesuatu yang baru-baru ini saja ditemukan sains ternyata sudah disebutkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu di tengah gurun pasir tandus melalui Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Siapakah yang memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika bukan Allah, the Creator, pencipta? Di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Beberapa di antaranya: 1. Teori Big Bang dan asal-usul alam semesta yang baru di era sains modern ditemukan 1980-an, yang menyatakan bahwa alam semesta saat ini terus mengembang dan merupakan suatu kesatuan besar. Namun kemudian terjadi ledakan besar sangat dahsyat, Big Bang, yang terus mengembangkan alam semesta. Hal ini ternyata sudah diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup? Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? 2. Bulan bercahaya dengan memantulkan sinar matahari. Hal ini juga baru diketahui sains modern. Dulu orang menyangka bulan memancarkan cahayanya sendiri, dan ayat Al-Quran sudah menyebutkan jauh lebih dulu dalam surat Al-Furqan ayat ke-61 dan juga ayat-ayat lain. Al-Quran selalu konsisten menyebutkan matahari dengan syams atau siraj, obor, atau wahaj, lampu menyala, dan cahaya bulan dengan kata munir, yang artinya tidak mengeluarkan cahaya sendiri. 3. Besi yang sekarang ada di bumi tidak terbentuk saat bumi terbentuk pertama kali. Penemuan astronomi modern mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda luar angkasa. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan di dalam inti bintang-bintang raksasa. Hal ini lagi-lagi sudah disebutkan dalam surat Al-Hadid pada ayat ini. Kata anzalna berarti kami turunkan. 4. Gunung sebagai pasak yang memiliki root, akar, yang menghujam ke lapisan bumi sebagai penstabil kerak bumi. Hal ini baru diketahui ilmu geologi modern, dan Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam surat Toha ayat 6 dan 7, surat Al-Anbiya ayat 31, dan surat Luqman ayat 10. 5. Gunung yang bergerak perlahan beberapa sentimeter per tahun,
Juga diketahui ilmu geologi modern dan Al-Quran sudah menyebutkan ini dalam surat An-Naml ayat ke-88. 6. Fenomena pembatas antara dua perairan, seperti di daerah Selat Gibraltar yang pertemuan antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik diungkapkan oleh ahli oseanografi Francis J. Cousteau, dan ini sudah disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan surat An-Naml ayat ke-61. 7. Penciptaan manusia dalam kandungan ibu. Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi, dibuat takjub dengan begitu akuratnya Al-Quran mendeskripsikan perkembangan embrio dalam surat Al-Alaq 1-2, surat Al-Mu'minun 12-14, surat Al-Qiyamah ayat ke-38, dan surat Al-Hajj ayat ke-5. Dan masih banyak lagi, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya, subhanallah.